Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Datang dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk senantiasa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sama-sama kami bawa hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini. Kami mau bawa setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau, Allah yang hidup, kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Engkau layak, Engkau layak terima hormat kami. Haleluya. Malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, sembah puji. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Tuhan, Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu, ku selalu ku Tuhan, selalu sembah-Mu. sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian dan semua hormat kami pujian. Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, Segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak, Kau yang layak Bapa. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari hanya bagi-Mu, Memuji-Mu, kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Kau terima yang pengagungan, Engkau terima layak semua Tuhan. pujian, Amin. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini. Engkau layak terima pengagungan dari setiap mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Bagimu Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kami Engkau. puji, kami sembah Engkau. Aku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Amin Tuhan. hanya bagi Tuhan. Kami memuji Mau kebesaran-Mu. memujimu, ku selalu pujimu, Kau ku layak mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau malam yang hari. layak terima Pujian bagi yang semua kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sembah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Dan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari sembah Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan
tinggikan Tuhan. Dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa dipuji, dihormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa. Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Oh Yesus, dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak ditinggikan. Oh, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, Beri pujian, beri hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Allah Maha Kuasa. Kuasa, pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. mari sembah Tuhan. Lebih yes, naikkan pujian penyembahan Yesus. Beri pujian
kemuliaan dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipuji dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa dipujian dan hormat selamanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Kau ditinggikan, diagungkan, Kau disembah ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Makasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Makasih. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Biarlah kami boleh senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan, kami boleh senantiasa selaras dengan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan, urapi berkati setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan malam ini saya sedang ada di kota Tawau, Sabah, Malaysia. Iya, dan nanti malam akan ada KKR Natal dan juga besok ada acara pelayanan Natal. Ya, yang ada di Tawau bisa hadir ya, dan saya percaya bahwa ya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Bunda, ya sebelumnya dari lubuk hati yang paling dalam, dengan kerendahan hati, hamba mau menceritakan sedikit tentang bagaimana setelah 2 tahun lebih hamba mengenal Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu, ya Bunda. Jujur Bun, ya hamba ini seorang Katolik, ya kita sama semua ya, mau Kristen Protestan, Kristen Katolik, siapa saja yang penting kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti ya sama-sama punya satu yang spesial di mata Tuhan. Jadi tidak ada bedanya Katolik apapun, kita semua dalam Tuhan sama. Hamba ini seorang Katolik ya, dan puji Tuhan ya, saya punya anak 6 dan cucu 4. Dan saya hamba ini dari NTT. Sejak 2021 hamba berada di Jakarta mencari sesuap nasi demi keluarga kecil. Jujur bertahun-tahun saya hidup dalam kepahitan, kesombongan, tegar tengkuk, dan penuh dengan kebohongan, selingkuh. Hidup penuh hutang, ya itulah saudara ya, kalau kita ini hidup dalam dosa maka kehancuran, malapetaka, kutuk itu dalam hidup kita. Jauh dari Tuhan, sombong, tegar tengkuk, ya penuh dosa, kebohongan, selingkuh. Akhirnya terlilit hutang, piutang, kedengkian, cepat tersinggung, cepat marah, ya suka menyinyir sesama, marah-marah, dan masih banyak lagi dosa-dosa hamba. Dulu hamba ini rajin ke gereja, tapi ketika hamba berada dalam gereja, pikiran hamba itu tidak tertuju pada Tuhan. Ya, semuanya itu hanya karena ya tantangan hidup saja dan beban ya hidup yang saya alami sangat berat, sehingga saya benar-benar jauh dari Tuhan, dan bahkan saya punya niat mau bunuh diri biar hutang-hutang saya itu ya selesai. Hidup saya sangat-sangat tidak damai ya, pasti itu karena hidup dalam dosa semuanya ya pasti tidak damai. Ya, dan pada tahun 2021 secara tidak sengaja saya ini buka-buka YouTube ya sambil kerja. Tiba-tiba muncullah khotbah-khotbah pendeta-pendeta ya, dan yang lain termasuk juga ya Bunda Debbie. Dan saya
yang bisa membuat hati saya ini jadi sedikit tenang. Tapi karena tuntutan hidup ya dan hutang-hutang yang melilit hidup ya, saya benar-benar putus asa. Ya, mana mikir anak-anak juga mau kuliah dan minta uang terus. Dan hampir 3 tahun tidak pulang. Akhirnya sudah hampir 3 tahun saya tidak pulang karena masih terikat dengan hutang. Dan kebutuhan anak sekolah, kebutuhan rumah, ya semua itu saya hanya merindukan kebersamaan dengan anak-anak saya, tapi mimpi hanya tinggal mimpi. Puji Tuhan selama 2 minggu belakangan ini ya saya sepertinya terpanggil untuk terus-menerus mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Dan saya sering menangis ketika mendengarkan khotbah ibu, hati saya tersentuh. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau tinggalkan saya? Ya, kenapa tidak dari dulu Tuhan pertemukan saya dengan Ibu Debbie lewat khotbah-khotbahnya? Itu yang saya bilang kepada Tuhan dalam doa. Saya berjanji kalau hidup saya diubahkan, saya mau memberi kesaksian di depan Ibu Debbie seperti orang-orang yang beri kesaksian. Ya, hanya karena selalu mendengarkan firman yang Ibu Debbie sampaikan dan hidup mereka pun diubahkan, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan ya. Dan mungkin karena dosa saya yang sangat keji sehingga Tuhan itu memang jauh dari saya. Namun sudah 5 hari belakangan ini entah kenapa ya ada kayak seperti ada roh yang masuk dalam saya baik siang maupun malam. Ya, HP itu selalu dalam tangan saya dan saya pakai untuk mendengarkan firman-firman Tuhan yang kembali membangkitkan semangat hidupku. Ya, walaupun ya hamba masih walaupun masih dalam kepahitan ya, namun sampai tadi dengan tidak sengaja saya ambil nomor di konseling ibu dan saya mau meluapkan semua ya kepahitan saya ingin menyampaikan kepada ibu. Ya, dan ibu selalu berkata, berharaplah pada Tuhan ya, jangan mencari manusia, berharap pada Tuhan. Malam ini dalam nama Tuhan Yesus saya datang kepada ya Tuhan agar terus ya diberi kekuatan menghadapi tantangan. Dan sudah 3 hari ini saya mulai terus mencari Tuhan. Ibu Debbie adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menghidupkan kembali iman saya kepada Tuhan. Ya, dan tadi siang saya telepon anak-anak saya dan saya bilang, ya jangan lupa berdoa karena doa itu bisa mengubah segalanya. Bahkan saya kirim semua khotbah-khotbah ibu ya ke suami dan juga anak-anak saya agar mereka juga boleh merenungkan firman Tuhan. Saking terharunya suami saya sampai saking terharunya suami saya sampai disuruh untuk bertemu ibu ya, biar saya lebih kuat dan lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat ibu. Ya, dan semoga Tuhan selalu menyertai ibu dimanapun ibu berada. Dan semoga Tuhan mempertemukan kita. Baik secara langsung maupun lewat telepon. Ya, karena puji Tuhan lewat semua firman yang ibu sampaikan. Ya, saya boleh dikuatkan. Dan saya berjanji. Ya, saya akan membawa suami dan anak-anak saya bahkan cucu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah ya memakai Ibu Debbie untuk menjadikan iman saya kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati ya semua yang ibu, pelayanan ibu ya dimanapun ibu berada. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kesaksian yang kita dengar malam ini ya itulah ya, kalau hidup kita ini jauh dari Tuhan, apalagi hidup dalam dosa, maka ya seperti itu hidup kita ini akan penuh kepahitan, akan penuh dengan persoalan, akhirnya semuanya ya yang tidak kita harapkan, kita seperti terkutuk dalam hidup ini kalau kita jauh dari Tuhan. Ya, kunci untuk mengalami pemulihan cuma satu, kembalilah kepada Tuhan, bertobat dan ya sungguh-sungguhlah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saya mau bilang dimanapun ibu berada, ayo kembali kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Terima kasih buat kesaksiannya. Jangan mau diintimidasi iblis, sebab setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Iya Bapak Ibu, dan kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan ya.
Sekarang kita sudah selesai di pasal Mazmur 35 dan sekarang kita masuk Mazmur 36. Judul perikopnya kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Sekali lagi, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dia berkata dosa itu bertutur di dalam hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kalau kita lihat judul perikopnya adalah ya kasih setia Tuhan dan ya terhadap orang fasik itu luar biasa Bapak Ibu. Ya mereka itu namanya orang fasik itu artinya orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan kebenaran. Kesaksian yang kita dengar barusan, bagaimana terus hidup di dalam dosa, ya bagaimana terus hidup di dalam keinginan daging, kesombongan, ya bahkan semua dosa, kenajisan, akhirnya terlilit hutang piutang. Ya itulah hidup manusia itu akan terasa hancur ya ketika kita ini jauh dari Tuhan. Dan ya itulah orang fasik itu tidak punya rasa takut akan Tuhan. Bagaimana hidup yang menghormati Tuhan itu, bagaimana hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita ini hidup takut akan Tuhan. Orang fasik itu dikatakan mereka itu tidak punya rasa takut kepada Allah, ya tidak ada pada diri mereka. Ayat 3, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ya dosa itu terus membujuk dirinya sampai akhirnya orang itu mendapati kesalahannya dan membencinya. Ya, jadi dosa itu hanya menghancurkan kita. Dosa itu hanya menghancurkan hidup kita. Sampai akhirnya kita ini ya bahkan hidup kita dibenci oleh banyak orang. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Orang jahat itu dikatakan perkataan dari mulutnya itu hanya kejahatan dan tipu daya. Ya, dan ya dia itu berhenti berlaku bijaksana dan tidak berbuat baik. Jadi orang jahat, orang fasik itu ya hanya kejahatan yang ada dalam dirinya, tipu daya, mulutnya penuh kejahatan, dan dikatakan di sana bahwa ya dia tidak bijaksana, dia berhenti berbuat baik. Ya, orang yang benar, yang takut akan Tuhan, dia terus berbuat baik. Ada satu usaha dari hidup kita ini untuk terus berbuat baik, hidup melakukan kebaikan sehingga hidup kita ini boleh berdampak bagi kerajaan Allah. Tapi sebaliknya orang fasik itu tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Ya mari Bapak Ibu, kunci dari hidup yang dipulihkan adalah ayo punyalah keinginan, punyalah kerinduan untuk hidup kita ini menjadi berkat, punyalah kerinduan untuk bertobat, punyalah kerinduan untuk berbuat baik. Karena orang yang berdosa, orang fasik itu mereka itu tidak punya kerinduan untuk berbuat baik, hanya tipu daya dan mereka berhenti berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi dikatakan orang fasik itu, orang berdosa itu, mereka merancangkan kejahatan di atas tempat tidurnya loh. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika kita mau tidur malam, apa yang kita renungkan? Apakah ketika kita mau tidur malam itu yang kita renungkan, Tuhan ampuni saya, mungkin hari ini saya sudah berbuat dosa, ampuni saya Tuhan, saya itu hari ini benci sama orang, saya itu hari ini tadi sempat keluarin kata-kata yang tidak pantas ya. Tuhan ampuni saya dan saya bersyukur ya malam ini saya sudah di tempat tidur, saya mau tidur Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Mari, apa yang engkau pikirkan di atas tempat tidur? Mungkin di atas tempat tidur, udah mau tidur masih mikir, besok lihat aja ya saya mau balas dia itu. Ini namanya kita ini orang fasik. Bahkan di atas tempat tidur pun kita merancangkan kejahatan. Jangan Bapak Ibu, Tuhan tuh Tuhan yang melihat hati. Jangan sampai kita udah mau tidur, yang kita rancangkan, besok nanti kalau saya ketemu dia, lihat aja dia saya mau balas. Bapak Ibu, ya kita harus sungguh-sungguh bertobat, meminta Tuhan itu untuk senantiasa ada dalam hati kita, sehingga jangan sampai kita kedapatan di atas tempat tidur pun merancangkan kejahatan. Tuhan tidak suka, itu namanya orang fasik. Ya, dan dia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Waktu kita ini melakukan dosa, firman Tuhan berkata kita sendirilah yang menempatkan diri kita di jalan yang tidak baik, sehingga semua ketidakbaikan itu kita alami dalam hidup kita karena kita sendiri yang mau berdiri di jalan itu. Apa yang jahat tidak ditolaknya.
Ya, orang fasik itu menerima semua yang jahat. Ya, tapi coba kita belajar untuk hidup menghormati Tuhan dan tolak semua yang jahat, tapi terima semua yang baik. Belajar untuk hidup melakukan kebaikan dan tolak semua yang jahat itu. Iri hati, benci, kepahitan, tolak semua. Ya, contoh kalau ada orang bilang, kamu tahu nggak dia itu ceritain kamu gini gini gini, tolak langsung. Saya nggak mau dengar. Dia cerita saya apa aja, biar itu urusannya dia dengan Tuhan. Pokoknya saya ini mau jaga damai sejahtera. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi orang yang mau mencari keributan, yang mau mencari kejahatan, oh iya dia bilang apa, oke ya nanti kita selesaikan. Coba kita belajar ya untuk sungguh-sungguh punya hati, punya hidup yang agar hidup ini lebih tenang. Orang tuh kalau hidup tenang, damai, benar, diberkati dan disertai Tuhan. Sebaliknya ketika kita ini melakukan yang jahat, maka kutuk yang kita alami. Ayat 6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Ya itulah Tuhan saudara. Walaupun orang fasik berbuat jahat, berbuat kelaliman, Tuhan tuh masih sabar. Kasih setia Tuhan tuh selama-lamanya. Kalau hari ini mungkin kita merasa kita bikin dosa tapi kita masih hidup, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Itu karena kemurahan Tuhan. Jangan disia-siakan. Ayo bertobat. Bertobat, tolak semua yang jahat, belajar melakukan yang baik. Itu saja Bapak Ibu kunci untuk hidup diberkati Tuhan, gak ada yang lain, yaitu pertobatan. Ayat yang ke-8, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai ya kesenanganmu. Bayangkan Bapak Ibu, ya Tuhan itu memberi kasih setianya kepada orang baik yang takut Tuhan. Berbeda dengan orang jahat, ya yang mereka rencanakan tuh kejahatan, ya dan mereka pasti akan berakhir dengan kegagalan dan kutuk, ya dan Tuhanlah pasti akan menyatakan ya semuanya itu. Ya Tuhan itu setia, Tuhan tuh benar, kasihnya seluas langit. Makanya kita ini perlu belajar dari Tuhan. Ya, bagaimana kasih setia Tuhan itu yang terus melepaskan pengampunan. Sejahat apapun kita, Dia tunggu kita untuk bertobat. Ayo kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan saudara, ya betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ya dan mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Orang-orang yang bernaung kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan waktu kita ini menjadikan Tuhan sebagai tempat naungan kita, tentunya kita hidup benar. Maka dikatakan kita ini akan dikenyangkan oleh lemak dari rumah Tuhan. Wow, lemak dalam rumah Tuhan, yaitu berbicara tentang sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Lemak dari dalam rumah Tuhan itu berbicara tentang ya sesuatu yang ya kalau zaman kita tahu perjanjian lama, ketika orang-orang itu datang mempersembahkan korban, ya yang dipersembahkan dibakar tuh lemak. Ya lalu asapnya naik dan baunya itu sedap. Jadi lemak di rumah Tuhan tuh berbicara tentang segala yang akan ya membuat hidup kita ini baik, diberkati, semua yang terbaik yang dari Tuhan. Bahkan kita akan diberi minum dari sungai kesenangan Tuhan. Wow, ini gambaran ya kesejahteraan ketika kita ikut Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Sebab ayat 10, padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, di dalam terangmu kami melihat terang. Sumber hayat itu merupakan satu gambaran tentang sumber ya kehidupan, air kehidupan yang menyegarkan, yang membersihkan, yang memberi kehidupan bagi orang-orang yang haus secara rohani. Dan ini dikatakan bahwa ya Allah itu adalah sumber air yang hidup. Bahkan Yesus menyatakan dirinya sebagai ya mata air yang akan mengalir, dan kalau kita minum kita gak akan pernah haus lagi. Ya orang yang berlindung pada Tuhan, menghormati Tuhan, hidup dalam naungan Tuhan, mereka akan minum sampai kenyang, hidup mereka damai, aman, ya tidak seperti orang-orang yang hidup dalam dosa, hidupnya terkutuk. Ya dan dikatakan di sana bahwa ya ketika kita minum dari air Tuhan, ya maka pada Tuhan itu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ayat 11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau,
dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Ingat Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu ada syaratnya. Ya, Tuhan akan mengenyangkan orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan. Dan keadilan Tuhan itu ada bagi orang-orang yang hidup dengan tulus hati. Mari kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Ayat 13, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Ayat 13, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka terbanting dan tidak dapat bangun lagi. Bapak Ibu, waktu orang-orang berbuat jahat, mereka itu jatuh, terbanting dan tidak bisa bangkit kembali. Sebaliknya Alkitab berkata, 10 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Jadi mari kita sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan, supaya kita bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap firman yang Kau sampaikan buat kami. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, menghidupi kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mereka sedang ada dalam persoalan pergumulan. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan terus memberi kekuatan. Yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, semuanya. Kami tahu waktu kami bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Berkati Tuhan, siap mereka juga yang malam ini terbaring sakit, Tuhan jamah. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang setia mencari wajah-Mu. Mungkin hari-hari ini mereka sedang ada dalam pergumulan keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan, Engkau sanggup membebaskan dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami percaya Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang rindu terjadi pemulihan, suaminya bertobat, istrinya bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, keluarga besar bertobat. Tuhanlah yang melakukan segala-galanya itu. Kami berdoa Bapa, anugerah-Mu tercurah bagi setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah anugerah-Mu turun Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Prabowo, Gibran, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Biar bangsa ini dibawa kepada pemulihan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan seluruh pemerintahan kami, sehingga hujan pertobatan boleh tercurah bagi Indonesia. Perekonomiannya diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala bencana, kerusuhan, pertikaian, damai sejahtera-Mu ada di atas bangsa ini. Berkati juga Bapa semua benua di dunia ini, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah dan orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Hujan lawatan pertobatan-Mu tercurah dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan buat bangsa kami dan buat bangsa-bangsa. Biarlah sungguh-sungguh orang berbalik kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ada di Tawau, Sabah, Malaysia. Nanti malam saya akan ada di KKR ya, silakan hadir ya, dan Tuhan Yesus memberkati malam ini dan besok malam ya kita akan ada di Sabah. Tuhan memberkati, Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya